Benar Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Engkau bersemayam di tengah puji-pujian umat pilihan-Mu pagi hari ini. Kami merasakan, kami menikmati, kami sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang waktu-Mu untuk berbicara, waktu-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu kepada umat pilihan yang Kau kasihi di tempat ini. Bapak, hari ini kami mau belajar satu kebenaran firman-Mu tentang perkenanan Tuhan atas kami. Oleh karena itu Bapa, sepanjang firman-Mu disampaikan, mampukan kami untuk menangkap pesan-pesan-Mu, urapi hamba-Mu. Selama firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadirat Tuhan ada di hati kami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya, salam. Saudaraku, hari ini tema khotbah tentang perkenanan Tuhan. The favor of God, God's favor. Jadi mari kita baca Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita masing-masing orang percaya, kepada kita masing-masing ada di ruangan ini, telah dianugerahkan kasih karunia, telah dianugerahkan kemurahan Tuhan, telah dianugerahkan perkenanannya Tuhan menurut ukuran pemberian Kristus. Tadi pagi saya cerita bahwa ada satu gembala di salah satu cabang satu gereja, saya nggak usah sebutkan namanya di sini. Ya, dalam waktu 10 tahun si gembala ini padahal orangnya sangat sederhana, hanya SMA saja, keluarganya juga sangat sederhana, tapi dalam waktu 10 tahun bisa buka 6 gereja dan sangat diberkati. Sampai-sampai dia terheran-heran waktu dia mau beli karena begitu berkat berlimpah-limpah. Si gembala ini tanya kepada gembala pembinanya, atau misalnya kayak kita, cabang kita, Jimmy, Januri, dia diberkati, tanya ke saya, Pak Purba, contohnya ini, orang itu kayak begitu, datang kepada gembala pembinanya, Pak Purba, bisa nggak aku beli jam Rolex? Pendeta nih, mau beli jam Rolex 250 juta. Gembala pembinanya bilang, ya uang-uang you sendiri, ya terserah you mau beli apa silakan. Tapi pesan saya kepada saudara, orang ini sangat sederhana. Istrinya pun hanya sebagai sebagai full timer dalam satu gereja, di gereja pusatnya. Ini terjadi kenapa? Karena perkenan Tuhan turun atas orang itu. Saya rindu perkenan Tuhan turun atas kita semua yang ada di ruangan ini. Saya rindu perkenanan Tuhan turun atas gereja ini. Sehingga kita menikmati yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rasanya kok bisa ya buka gereja yang baru 6. Coba. Pendidikan kagak, STH kagak, MTH kagak, DTH kagak. Tapi karena perkenanannya Tuhan, orang ini sekarang di mana-mana orang terkagum-kagum. Nah, oleh karena itu, saudara kasih karunia Tuhan bagi satu orang
Di Efesus 4 ayat 7 ini katakan satu sama yang beda. Tapi sekarang kalau begitu ada yang diberkati tapi kok ada yang enggak. Nah, coba mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tadi di Efesus 4 ayat 7 memang dikatakan kasih karunia Tuhan satu dengan yang lain itu beda. Tetapi sungkasih semua bisa bertumbuh. Di 2 Petrus ini semua bisa bertumbuh. Semua bisa bertumbuh artinya naik level, mendapatkan perkenanan Tuhan yang lebih besar. Bertumbuh artinya naik lebih tinggi. Perkenanan Tuhan kita harus dapatkan lebih besar lagi. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kita semakin mengenal Tuhan, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan semakin dalam, semakin mengenal Kristus secara pribadi, maka engkau dan saya akan bertumbuh dalam perkenanannya Tuhan. Dan kalau sudah hidup, dan kalau saudara dan kalau kita sudah hidup lebih lagi di dalam perkenannya, maka firman Tuhan tadi, baginya lah kemuliaan. Artinya lewat hidup saudara, lewat hidup kita yang tidak ada apa-apanya ini, nama Tuhan bisa dimuliakan. Percaya saudara, yang tidak ada apa-apanya, kalau perkenan Tuhan bisa dirobahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow, keren. Nah, saudara kasih, hari ini kita belajar. Kita belajar, nanti kalau ada waktu, dari 2 yang dikenan oleh Tuhan. 1, Yusuf, suaminya Maria, dan yang kedua nanti Daud kalau ada waktu. Ya. Sekarang pertama kita belajar dari Yusuf. Next. Yes. Kita baca di Matius 13 ayat 55 sampai 56. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya ini? Nah, sekarang saudara kasih, di sini disebutkan Yusuf ini dipilih oleh Bapa di sorga. Saudara dengarkan, Yusuf suaminya Maria ini dipilih oleh Bapa di sorga di dalam karya penyelamatan dunia ini, dan di dalam karya penyelamatan manusia berdosa, di dalam menghadirkan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Kenapa kok Yusuf ini hanya seorang tukang kayu? Kenapa? Kenapa enggak yang lain yang lebih hebat? Ini tukang kayu cuman. Kenapa Yusuf ini mendapat perkenanannya Tuhan? Nah, inilah kita belajar hari ini. Padahal Yusuf ini bukan siapa-siapa. Dia sangat kurang, enggak ada kelebihannya. Tapi Tuhan, di dalam kekurangannya Tuhan yang menambahkan. Oleh karena itu mari kita belajar, apa sih kelebihannya Yusuf ini? Apa kelebihannya? Apa kehebatannya? Sehingga Tuhan berkenan kepada dia dipilih di dalam mendatangkan, menghadirkan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia dipilih? Apa kelebihannya? Pertama, Yusuf ini punya kelebihan, mempunyai hati yang tulus. Mari kita baca di Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Stop. Tulus hati.
di konteks ini disebut tulus di sini, artinya hatinya Yusuf itu seirama dengan hati Tuhan. Artinya di sini, di konteks ini, hatinya Yusuf ini seragam dengan hati Tuhan. Sesuai dengan hati Tuhan. Yusuf ini punya hati yang seragam dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum hari ini, pagi ini, hari ini minggu pertama bulan Juli. Saudara kalau ada dalam pergumulan atau sakit penyakit, saudara jangan minta engkau dibebaskan dari itu dulu. Saudara kalau dalam usaha jangan minta terobosan dulu. Tapi pagi ini, dengar baik-baik. Saudara bukan secara kebetulan datang pagi hari ini. Hari ini pertama yang penting saudara minta punya hati yang seragam dengan hatinya Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan biar saudara bisa menyelami hatinya Tuhan. Saudara minta hati kepada Tuhan. Tuhan berikan aku hati yang bisa mengerti hatinya Tuhan. Itu yang saudara rindukan hari-hari ini. Kalau saudara mau Tuhan berkenan kepada saudara. Saudara minta kepada Tuhan bukan berkat yang berkelimpahan. Tapi saudara minta punya hati yang seragam, yang seirama, yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Itu yang saudara minta. Nah kalau saudara punya hati yang tulus, yang seragam, yang seirama dengan hatinya Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada saudara. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow, seperti yang saya bilang tadi ya, enggak mungkin lah hanya SMA. Pendidikan juga enggak ada, latar belakang enggak ada. Bisa membuka 6 gereja dalam 10 tahun dan diberkati seluruhnya. Saya benar-benar terkagum-kagum. Itu kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada orang ini. Nah hal yang lain Saudara kasih, tadi pagi saya bilang, kemarin hari Kamis waktu Idul Adha, saya dengan Pak Stephen sama Pak Acong kita makan bertiga. Akhirnya gabung Pak Untung, satu keluarga besar, satu kampung dia bawa. Kita ketemu, saya bilang sama mereka, selama pandemi, saudara kasih yang begitu orang mementingkan diri sendiri. Saya bilang, Bet Shalom itu sangat diberkati. Berlebih. Jumlah kopi datang berlebih. Susu berlebih. Beras berlebih. Sehingga itu harus dibagi-bagikan kemana-mana. Itu karena Tuhan berkenan. Kalau orang disuruh orang lain ngantar, itu kalau bukan dari Tuhan. Tuhan berkenan. Nah tadi atau satu yang terbesar yang saudara kemarin saya minta bikin videonya gitu, tapi dibilang kalau video ini nggak boleh karena ini harus izin. Oke, nggak apa-apa. Saudara tahu ada satu pendeta yang hebat di Nigeria, namanya pendeta Adeboye. Pendeta Adeboye ini berasal dari keluarga yang dari perkampungan yang miskin, dan dia yang paling miskin di kampung itu. Tapi dia bisa menjadi doktor, bahkan jadi profesor matematika terapan. Dia dosen di Universitas Logos, tapi dia keluar dari sana. Dia melayani Tuhan. Dan tahu saudara gerejanya saat ini berapa ukurannya? Hanya 3 kilometer kali 3 kilometer. Sekali ibadah jutaan, ada orang bilang 2 jutaan sekali ibadah. Dan itu di Nigeria. Negara miskin kok bisa terjadi? Karena perkenanan Tuhan. Saudara dan saya, kita rindu perkenanan Tuhan turun atas saudara. Turun atas gereja ini, turun atas usahamu, turun atas keluargamu. Nah oleh karena itu inilah kelebihan daripada Yusuf tadi, kenapa dia
Tuhan berkenan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, Yusuf itu memiliki hati yang tulus, hati yang seirama dengan hatinya Tuhan. Yang kedua, kelebihan Yusuf itu memiliki perilaku yang benar, tindak tanduk yang benar. Seperti Yesus. Mari kita baca di Matius 1 ayat 20. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya sengaja ada tulis merah. Yusuf anak Daud. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, kata anak Daud ini adalah sebuah julukan. Kata anak Daud di konteks ini adalah sebuah julukan, sebuah penghormatan orang Israel Yahudi kepada Mesias. Dengarkan, anak Daud itu di konteks ini adalah satu penghormatan orang Israel Yahudi kepada Mesias. Nah, di dalam perjanjian baru yang kasih hanya ada dua kata anak Daud. Satu kepada Yesus. Dan itu yang mengatakan anak Daud itu adalah orang Israel yang mengatakannya Yesus anak Daud. Tapi Yusuf di sini yang mengatakan dia anak Daud itu bukan bangsa Israel, bukan orang Israel, tapi siapa? Malaikat Tuhan sendiri. Bayangin, malaikat Tuhan begitu menghargai, begitu berkenan kepada Yusuf ini sampai dia disebut Yusuf anak Daud. Wow, tadi pagi saya cerita begini, manusia, tahu saudara manusia menghargai apa? Menghargai prestasi. Tadi pagi saya cerita beberapa bulan yang lalu, saudara mungkin ngikutin. Ada namanya penyanyi dari Indonesia wanita berumur 17 tahun. Namanya siapa? 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 Putri. Waduh. Hebat, apal semua orang di sini. Putri Ariana. Di American Got Talent dapat Golden Buzzer. Dan yang memberikan itu adalah Simon siapa? Simon siapa? Simon Cowell, hebat bener nih jemaat Johnson. Sarah Simon Cowell. Bayangin itu orang sulit sekali memberikan Golden Buzzer, tapi dia terkagum. Kenapa? Karena lagu yang dinyanyikan oleh Putri Aryani ini adalah dia tulis sendiri, dia ciptakan sendiri dan suaranya luar biasa. Prestasi. Begitu sampai Indonesia langsung dipanggil ke istana. Jadi dunia menghormati prestasi. Dunia menghormati orang hebat. Dunia menghormati kekayaan. Dunia menghormati jabatan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Tapi Tuhanku tidak menghormati itu. Tuhanku menghormati orang yang perilakunya benar. Kebenaran. Tuhan menghormati yang hidupnya benar. Tuhan menghormati yang punya hati responsifnya yang benar. Itu yang Tuhan hormati, kebenaran. Nah, oleh karena itu kasih. Kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, hidupmu harus benar. Keluargamu harus benar. Bisnismu harus benar. Pelayananmu harus benar. Maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Kasih, mari kita cek masing-masing. Apakah bisnismu benar? Apakah semua ada pat gulipat di sana? Tahu pat gulipat? Nipu sana, nipu sini. Maka Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada saudara. Jadi kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus beres dulu. Harus benar dulu. Hidupmu harus benar. Hidupmu harus korek. Sebagai suami harus korek sebagai suami.
Sebagai istri harus korek sebagai istri. Sebagai orang tua harus korek sebagai orang tua yang menghidupi anak-anak. Sebagai suami bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tanggamu. Saudara harus benar dulu. Maka Tuhan akan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sulit bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kalau perkenanannya Tuhan turun, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow, dan itu saudara dan saya harus capai itu, dan saudara dan saya yang harus kejar hidup yang benar, kebenaran. Itu yang dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang benar. Tuhan berkenan kepada orang punya hati yang selaras dengan hatinya dia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara kasih, Tuhan menghormati Yusuf karena hidupnya benar. Karena dia kebenaran yang dia hidupi sehari-hari. Perkataannya yang benar, tingkah lakunya yang benar, sikap respon hatinya yang benar. Apa yang membuat Tuhan berkenan kepada saudara? Hidupku harus benar. Kebenaran. Makanya ada di Amsal 14 ayat 34. Bisa ditampilkan Amsal 14 ayat 34. Tadi saya enggak sampai sebutkan ini. Coba. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Wow. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya ulangi. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi kalau saudara hidupmu, derajat hidupmu mau naik, hidupmu harus benar. Benar, pelayananmu harus benar. Harus benar. Amin. Haleluya. Siapa mau derajatnya mau ditinggikan? Angkat tangan. Engkau hidup harus benar. Engkau suami hidupmu harus benar. Apalagi suami-suami yang sering meninggalkan keluarga di rumah, pergi dinas kemana-mana. Hati-hati kau. Istrimu enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Hidupmu sebagai suami harus benar. Harus benar. Kalau hidupmu benar, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, enggak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan tadi katakan di Amsal tadi. Kebenaran itu mengangkat derajat suatu bangsa. Kebenaran itu mengangkat derajat keluargamu. Hidup benar. Mulai hari ini dalam segala aspek hidupmu harus benar. Maka Tuhan akan mengangkat, maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sekarang langsung lompat ke yang ketiga, yang terakhir. Biar nanti ada waktu nih. Tapi kok cepet banget sih waktunya ya. Yang ketiga, kelebihan Yusuf itu, kenapa Tuhan berkenan kepada Yusuf? Ternyata Yusuf itu memiliki hati yang mudah percaya dan taat. Buktinya apa Pak Purba? Mari kita baca di Matius 1 ayat 23-24. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Di ayat ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya. Jadi kalau waktu malam dia, malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa wanita ini mengandung dari Roh Kudus, dia akan melahirkan anak laki-laki dan dinamai dia Immanuel. Di dalam mimpinya, di dalam penglihatannya,
Besok pagi bangun. Dia enggak puasa Ester 3 hari dulu. Tanya Tuhan dulu. Rapat keluarga dulu. Kumpulkan keluarga, gimana saya ini? Ini kok ada malaikat Tuhan bilang, harus saya ambil Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus jadi istri saya. Apa nanti saya enggak digebukin, dilemparin batu? Apa enggak malu ini? Dia enggak tanya-tanya itu. Dia mudah, punya hati mudah percaya. Apa kata firman Tuhan, dia langsung percaya dan taat. Saudara yang kasih, banyak sekali Tuhan tidak berkenan kepadamu dan kepadaku. Kita sudah dapat remah firman Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Tapi kita nggak langsung percaya, kita masih timbang-timbang dulu. Ada yang puasa Ester 3 hari dulu. Benar enggak ini? Tapi kenapa ternyata setelah saya pelajari, kenapa kok Tuhan berkenan kepada Yusuf? Dia mudah sekali percaya. Terhadap firman Tuhan dia percaya. Dan dia taat akan firman itu. Oleh karena itu dengarkan hari ini. Kalau hari-hari ini saudara mentok, bisnismu mentok, usahamu mentok, karirmu mentok. Saran saya, saudara banyak baca firman Tuhan. Pada saat saudara baca firman Tuhan ada jadi remah. Percayai itu. Percayai itu. Atau saudara bikin mesbah pribadi. Atau mesbah keluarga di rumah. Atau komsel. Di sana ada firman Tuhan. Atau pada saat saudara mesbah pribadi sendirian hanya dengan Tuhan. Tuhan bicara kepada saudara. Percayai itu. Percayai itu. Mudah percaya. Dan taat akan itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Waktu tahun 2020. Bulan 2 kita putuskan 2020 kita akan pindah ke sini. Tapi tanggal 5 Maret COVID ditemukan. Maka mulai tanggal 22 kalau nggak salah bulan Maret tahun 2020 ibadah nggak ada. Padahal mau pindah ke sini harus diberesin kayak gini, renovasi kayak gini. Bersamaan dengan itu Maret kalau nggak salah Iman bilang, Pak aku terima di Glasgow. S2 di Glasgow. Saya bilang enggak lah sini aja dalam negeri saya. Ini Pak udah diterima ini. Ini universitas salah satu universitas tertua di dunia ini. Aduh. Udah akhirnya saya sama keluarga saya kan nggak pernah cerita kepada saudara. Kami saya suami istri puasa sebulan. Nggak pernah puasa sebulan. Tapi pada saat puasa sebulan itu. Kemudian di pagi hari jam 2 jam 3. Waktu saya mesbah pribadi. Ada suara yang sama di hati. Tuhan taruh di hati. Tuhan ngomong begini. Yang saya khawatirkan apa? Mau pindah ke sini ibadah nggak ada. Gimana biayanya ini? Anak mau berangkat lagi ke Glasgow. Tahu saudara kalau kuliah di luar itu kan bukan kayak masuk di dalam negeri kayak begini. Jadi saya puasa sama istri. Dan istri saya itu lebih gila. Malam kami jam 6 makan sampai jam 6 sore lagi baru dia makan. Kalau saya masih model kita lah jam 12 dia buka. 30 hari. Tapi Tuhan taruh di hati. Dengarkan. Tuhan taruh di hati. Dan tidak hanya sekali 2 kali. Dia kayak terlihat pertolongan Tuhan yang sudah-sudah. Waktu mau dipecat. Tinggal ditandatangan oleh Menteri Keuangan dipecat dari Direktur Teknik. Enggak jadi dipecat. Enggak jadi dipecat. Pada saat sudah habis masa jabatan 2 kali. Ternyata dipilih lagi 3 kali. Terlihat. Pada saat tahun 98. Uang kekayaan naik 7 kali karena dolar. Terlihat. Dan Tuhan berkata. Kalau dulu engkau aku tolong. Sekarang juga aku tolong engkau. Suara itu saya cepat sekali percaya. Saya percaya. Dan sangat saya percaya. Jadi ini
Iman, sekolah, selesai S2. Jadi saudara yang kasih, kalau ada remah pada saat saudara baca firman Tuhan, saudara mudah percaya. Kayak Yusuf ini, dia mudah percaya dan taat. Begitu dia percaya suara malaikat dari Tuhan, dia ambil langsung Maria jadi sebagai istrinya. Maka Yusuf, Tuhan berkenan kepada dia. Jadi kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau Tuhan berkenan kepada dia? Angkat tangan. Siapa mau Tuhan berkenan atas anak-anakmu, Tuhan berkenan atas keluargamu, Tuhan berkenan atas bisnismu dengan iman? Angkat tangan. Kalau enggak, jangan dipaksakan, jangan ikut-ikutan. Kalau Tuhan mau berkenan kepadamu, engkau harus punya hati yang seirama dengan hatinya Tuhan. Oh Jesus. Engkau harus punya hati tulus. Engkau harus punya hati yang sesuai, yang seirama dengan hatinya Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus punya tindak tanduk yang benar, hidup yang benar, hidup yang kudus. Dan ketika saudara harus mudah percaya akan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan itu, maka Tuhan akan berkenan kepada engkau di semester kedua tahun 2023 ini. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, Tuhan berkenan atas keluargamu, Tuhan berkenan atas usahamu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. In the name of Jesus. Pegang janji Tuhan hari ini. Pegang dengan percaya, mudah percaya dan taat. Mulai semester kedua tahun 2023 ini. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, dengarkan ini akan terjadi di tempat ini. Katakan amin. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Perkenanan Tuhan turun atasmu yang angkat tangan. Perkenan Tuhan turun atasmu, atas keluargamu, atas usahamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih pujian hormat hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya.